Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Sirajuddin, Pak. Ya, yang saya mau tanyakan, ketika melihat kondisi saat ini secara umum ataupun secara kebangsaan kita kan tentu mencintai yang namanya agama kita. Tapi di satu sisi pada kenyataannya di mana-mana agama kita itu sulit untuk kita terapkan. Bahkan kita mengalami suatu goncangan, ya katakan ditindas dalam kondisi apapun. Apakah tanda-tanda itu merupakan suatu kehancuran bagi suatu penyebaran agama kita, atau apakah itu agama kita itu akan mengalami suatu penekanan dengan kondisi saat ini yang kita alami, di mana negara-negara umat Islam terjadi peperangan, di negara kita pun kita tidak mengalami kebebasan untuk mensiarkan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab. Baik, Pak Sirajuddin, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Apakah keadaan yang kita alami sekarang, di mana kita sulit menegakkan agama Allah dikarenakan memang ada upaya-upaya menindas, ya, mengkriminalisasi, memarginalisasi dan lain sebagainya, apakah ini, kondisi ini menandakan tanda-tanda kehancuran? Ya. Soal kehancuran dalam pengertian Islam menjadi musnah dari muka bumi, ya kan, itu mustahil. Karena Allah Ta'ala sudah menjanjikan bahwa Islam ini akan Allah menangkan atas segenap agama lainnya, sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya, ya. Namun bukan berarti kehancuran yang sifatnya terbatas, lokal, ya kan, itu nggak terjadi. Bisa terjadi, ya kan. Jadi artinya kehancuran Islam dari seluruh permukaan bumi nggak mungkin. Cuma kehancuran dari sekedar Indonesia saja mungkin, ya kan. Sementara di tempat lain dia tetap berlangsung, gitu, ya kan. Karena dulu juga pernah terjadi kan di Spanyol, ya, di Andalusia, ya, Islam berjaya selama ratusan tahun di sana. Ternyata karena kelemahan umat, karena keterjerembaban umat di dalam cinta dunia, foya-foya, materialisme, akhirnya mereka melemah keimanannya, melemah ruhul jihadnya. Akhirnya orang-orang Nasrani yang semakin menguat di sana, ya, begitu sudah mulai menunjukkan kekuasaannya, mereka kemudian hanya memberi beberapa pilihan kepada orang yang bukan Nasrani. Jadi kaum muslimin dan kaum Yahudi, ya, ditawarkan masuk Kristen, kalau enggak tinggalkan bumi ini, kalau enggak mati, kan begitu. Cuma 3 pilihan itu, dan itu dijalankan, sehingga akhirnya yang tadinya ratusan tahun Islam berdiri di sana, azan berkumandang di sana, ya kan, kaum muslimin menjalankan berbagai syiar Islam di sana, kemudian hilang, ya. Itu juga bisa terjadi kalau kita di sini lalai, kalau kita di sini lemah, gitu. Nah, namun yang ingin saya katakan adalah sebenarnya kalau saya ditanya, saya berusaha selalu melihatnya dengan grand picture, ya, dengan gambaran yang lebih menyeluruh, ya. Nah, gambaran yang lebih menyeluruh itulah yang kita bisa dapatkan ketika kita melakukan kajian ilmu akhir zaman, ya. Jadi dengan kita mengkaji ilmu akhir zaman, ibaratnya kita mendapatkan cetak biru tentang skenario Allah yang akan berlangsung di muka bumi ini, di dunia yang fana ini. Dan ini ilmunya ada dari Nabi SAW, ya. Walaupun ketika Nabi menyampaikannya, dia bercecer-ceceran sebagai hadis-hadis yang terpisah-pisah. Lalu kemudian ulama lah yang kemudian melakukan upaya menyatukan, menggabungkannya, sehingga yang tadinya puzzle nggak jelas itu makin menjelas, begitu. Salah satu pembahasan akhir zaman yaitu tentang kondisi kita sekarang ini. Kita sekarang berada di babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam berdasarkan hadis Nabi, ya kan. Dan ternyata babak keempat ini dari segi penyebutan saja memang babak yang paling buruk bagi umat Islam. Nabi menyebut babak keempat ini sebagai era mulkan jabriyan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Kalau dikatakan memaksakan kehendak mereka, berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, gitu. Makanya
inilah babak di mana kita ini babak belur. Itu realita. Dan kalau kita bicara tentang apa yang kita alami di Indonesia ini, Indonesia bisa dihitung sebagai negeri muslim yang agak belakangan-belakangan Pak mulai mengalami babak belurnya. Negeri-negeri lain, kaum muslimin lain sudah lebih dulu gitu loh mengalami kondisi babak belurnya. Kalau kita bisa dikatakan belakangan-belakangan inilah mulai asyik nih, terasa gitu kita dizolimi, ya kan? Terasa kita dikriminalisasi, dimarginalisasi, ya terang-terangan gitu, ya kan? Nah, tapi secara keseluruhan memang kita sedang di babak di mana kita babak belur, ya kan? Nah, untungnya di dalam hadis itu Nabi memberitahu kepada kita bahwa sekalipun ini babak di mana kita kalah, kita runtuh, kita ini mengalami kondisi yang terpuruk, ya kan? Cuma Nabi memberikan kita kabar gembira bahwa ini bukan babak terakhir. Nabi mengatakan babak keempat ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak babak keempat ini akan berlalu untuk kemudian datang babak kelima sekaligus babak terakhir, ya, the closing chapter, ya, babak terakhir dari perjalanan sejarah umat Muhammad SAW ini, yang kata Nabi adalah babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak tegaknya kembali kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Ini ucapan Nabi Muhammad SAW loh. Ini bukan ucapan Nostradamus, ini bukan ucapan Ki Gendeng, ini bukan ucapan paranormal, ini ucapan seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti kita sebagai umatnya wajib meyakininya. Kita jangan kira ini sekedar teori gitu, bukan teori Pak, ini sudah ucapan Nabi kita. Dan saya termasuk orang yang berhusnuzon kepada Allah bahwa kita sekarang berada di babak keempat ini Pak, bukan di tahap awal, bukan di tahap tengah, tapi di tahap menjelang akhir Pak. Kita mau berpindah ke babak kelima, yang berarti apa? Sebentar lagi kejayaan Islam harus kita songsong Pak. Kita harus menyongsong kejayaan Islam ini. Cuma yang perlu disadari adalah mustahil kita berpindah dari babak keempat penuh kezaliman ini menuju babak kelima penuh kejayaan dan keadilan kelak nanti itu dengan mentalitas seperti orang yang ingin jalan-jalan di taman bunga, nyanyi-nyanyi, main gitar. Mustahil. Mustahil dengan senang-senang kita bisa meraih kejayaan. Kita harus menempuh jalan yang ditempuh Nabi dan para sahabat dulu, dan jalan itu penuh tetesan keringat, air mata, bahkan darah, ya, blood, sweat and tears gitu. Nah, cuma masalahnya masih ada sementara kaum muslimin yang menyangka jalannya bukan itu. Jalannya dan ikut permainan sekali 5 tahun itu, ya kan, yang mengeluarkan biaya begitu besar, yang kemudian melahirkan mimpi-mimpi baru lagi buat kita setiap sekali 5 tahun itu. Padahal pada hakikatnya ini permainan yang dibuat oleh yang mimpin dunia sekarang, al-Yahud wan Nasara gitu. Dan salah satu tanda penting bahwa kita akan beralih ke babak kelima Pak adalah tanda kiamat yang disebut zuhurul mahdi, hadirnya al-mahdi. Al-Mahdi itu akan berperan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, and he is the certified leader, dan dia adalah pemimpin yang dapat sertifikasi dari Rasul gitulah. Sekian ribu tahun yang lalu sudah diprediksikan oleh Nabi akan datang. Dan saya lagi-lagi termasuk orang yang sangat punya dugaan kuat, kelihatannya munculnya Al-Mahdi udah nggak lama lagi Pak. Nah, masa iya sih kita sedang menjalani sebuah masa menjelang the certified leader muncul, kita masih mau buang-buang waktu mengurus uncertified leaders gitu, dengan segala permainannya. Mari kita fokuskan kepada menyambut kedatangan sang pemimpin ini, ya kan, diri dan keluarga kita, ya kan. Cuma jangan salah, setiap kali ada berita gembira akan datang sesuatu yang sifatnya menggembirakan, bersama dengan itu akan banyak kesulitan. Itu selalu begitu, karena Allah ingin mendidik kita umat Islam ini menjadi umat yang tidak menerima kesenangan dengan harga yang murah. Terimalah kesenangan dengan kesulitan, dengan keberatan situasi dan kondisi. Makanya bunyi hadisnya begini, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira dengan hadirnya diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa semakin banyak terjadi,
dan saat dunia ini dipenuhi dengan kezoliman secara merata, dan hadirnya Al-Mahdi akan memenuhi keadilan secara merata, menggantikan kezoliman yang merata secara mendunia itu gitu. Jadi gitu Pak gambarannya Pak. Jadi kalau Anda merasakan ini kok kayaknya berat ya, perselisihan antar kita juga makin banyak gitu kan, ada yang prodem, ada yang andem gitu kan, gimana gitu ya kan. Ya memang ini bagian dari kewajaran situasi menjelang munculnya Al-Mahdi. Walaupun kita nggak boleh doakan ya Allah perbanyaklah perselisihan gitu supaya Al-Mahdi cepat datang. Ya Allah seringkanlah datangkan gempa gitu. Nggak boleh kita minta begitu. Ya Allah ratakanlah kezaliman di muka bumi ini. Nggak bener ya kan. Itu suatu realita yang akan terjadi dengan sendirinya sebagai skenario Allah Ta'ala. Cuma kita tugasnya membaca kan, kita membaca. Nah dengan bacaan inilah kita berusaha untuk surfing above the waves ya. Kita bersilancar di atas ombak huru-hara akhir zaman ini. Itu barangkali jawaban dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Ada satu lagi Ustadz dari pendengar radio edisi FM. Mungkin terakhir, apa pendapat Ustadz mengenai Islam Nusantara yang menyanyi sebelum sholat 5 waktu? Mungkin itu pertanyaan terakhir. Iya, ya ini sebenarnya bahagian dari dahsyatnya Ghazul Fikri, perang pemikiran, perang ideologi yang dilansir oleh musuh-musuh Allah ya. Kalaulah kita mau jujur dengan diri kita sendiri, kita sudah tahu bahwa Islam ini sempurna. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu sempurna ya. Sampai-sampai kita dianjurkan membaca wirid setiap pagi dan sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha ya Allah engkau sebagai Rabb, aku ridha ya Allah Islam sebagai din, jalan hidup, dan aku ridha ya Allah Nabi Muhammad SAW sebagai nabi ya. Jadi artinya apa? Artinya Islam ini terlalu besar tradisinya untuk kemudian seorang muslim merasa dirinya hebat dengan memunculkan gagasan sebuah Islam yang terlokalisir gitu loh. Aneh sekali. Islam ini terlalu besar tradisinya untuk kemudian orang bikin Islam Nusantara ya kan, atau mungkin kalau di Mesir bikin Islam Firaun gitu ya kan. Ya bisa aja gitu. Di Indonesia bikin Islam Nusantara, di Mesir ya kan orang-orang yang sangat Egypt minded ya kan, Mesir minded gitu kan, berpikir oh kita bikin Islam versi kita yuk, Islam Farao gitu. Supaya nggak ketahuan bahwa itu maksudnya Firaun gitu. Islam Farao ya, karena apa? Tradisi kemesiran kan gitu. Ya kan? Aneh Pak, itu aneh. Jadi jangan lagi kita bicara hukumnya Pak. Ini sudah aneh gitu. Dan mana ada Nabi SAW menganjurkan baik secara lisan apalagi mencontohkan bahwa sebelum sholat itu nyanyi dulu. Nggak ada, apapun nyanyiannya gitu. Jangankan lagi khusus nyanyiannya terkait dengan kebangsaan tertentu gitu ya. Nyanyian pada umumnya saya nggak ada dicontohkan gitu loh. Dan nggak ada anjurannya dari Nabi. Yang ada adalah ketika kita menjelang menunggu qomat ya kita berdoa, memohon kepada Allah. Emangnya nyanyian itu doa? Bukan juga, isi nyanyian bukan doa gitu. Dan kalaupun doa ngapain pakai nyanyi gitu. Doa ya sendiri-sendiri. Jadi saya nggak mau terjebak untuk memberi hukum ya kan, apa hukumnya ya, cukup kita melihat dari kemurnian ajaran Islam ini yang ternyata sangat besar tradisinya, mau dipersempit dengan membentuk ya kan ide gagasan Islam yang terlokalisir. Mau terlokalisirnya Nusantara kah, terlokalisirnya Malaysia kah, terlokalisirnya Mesir kah, Turki kah, tapi yang pasti itu bukan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW gitu. Sebab kalau ada Islam Nusantara, yang jadi pertanyaan nanti nabinya siapa gitu. Iya toh, mungkin pertanyaan yang lebih serius lagi adalah Tuhannya siapa gitu. Itu pertanyaan lebih serius lagi, tapi ya kita jangan masuk ke situ. Cukup kita tanya nabinya siapa gitu ya kan. Karena kalau dia meyakini itulah Islam yang benar, lalu bagaimana dia bisa bersaudara dengan saudara muslimnya yang datang dari Mesir misalnya gitu kan? Nggak akan dong dia bisa bersaudara, nggak mungkin dong. Karena apa? Yang saudara yang Mesir itu Islam Nusantara bukan? Nggak mungkin dia mau menerima Islam Nusantara. Sebagaimana kita kalau pergi ke Mesir, kita diharuskan sama orang-orang Mesir yang Mesir minded gitu kan, untuk menerima Islam Farao. Gitu. Ya kita tolak dong. Ya kan? Dan itu akan menyebabkan apa? Ya centang perenang lah umat Islam. Padahal datangnya Islam ini justru untuk menyatukan
hati-hati yang berasal dari berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda latar belakang. Masya Allah, seperti yang dicontohkan oleh generasi terbaik para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ingat, para sahabat Muhajirin Ansor itu nggak semuanya Arab, nggak semuanya Arab. Ada Suhail Ar-Rumi, Suhail orang Romawi. Ada Salman Al-Farisi, Salman orang Persia. Ada Bilal Al-Habsyi, Bilal yang orang Habasyah, orang Ethiopia, gitu. Tapi mereka rukun, gitu. Dan nggak ada Nabi bilang, ya kan, bahwa Nabi itu mendakwahkan Islam Quraisy, bukan Islam Quraisy, Islam, udah, gitu. Jadi nggak usahlah kita menghabiskan waktu dengan melayani gagasan-gagasan yang pada dasarnya nggak cocok, udah nggak kompatibel dengan dasar ajaran Islam itu sendiri. Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk segenap alam semesta, bukan rahmat bagi Nusantara doang, enggak, dia rahmat bagi segenap alam semesta. Kok kemudian dikecilkan maknanya menjadi Islam yang sekedar se-Indonesia, se-Nusantara, ya. Ini tampak-tampaknya ada efek dari Ghazul Fikri yang masuk kepada penggagas-penggagas Islam Nusantara itu, ya kan. Mudah-mudahan kita terlindungi dari efek Ghazul Fikri apapun bentuk dari efek itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.